Namaku Naya, usia 20-an, seorang perempuan yang tumbuh dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Kota kelahiranku tenang, tetapi bagiku terlalu tenang hingga rasanya sesak. Apalagi setelah teman-teman dekatku satu persatu menikah dan perlahan menghilang dari lingkar hidupku. Aku sendiri, masih sendiri, di tengah kehidupan yang mulai terasa hampa. Sebelum semua kekacauan ini terjadi, aku pernah punya cinta pertama. Bukan sekadar cinta ala remaja, cinta ini terlalu dalam, terlalu membekas, dan akhirnya terlalu menyakitkan. Waktu itu aku masih kelas 1 SMA. Aku sekolah di swasta dan saat program PKL dimulai, datanglah sosok yang bikin jantungku berdetak tak karuan. Seorang guru olahraga magang, masih muda, tubuh atletis, pembawaannya dewasa, dan ya, ganteng. Mungkin itu awal dari segalanya. Tatap-tatapan di lorong sekolah, basa-basi yang makin lama makin intens, dan satu hal mengarah ke hal lainnya. Aku jatuh cinta dan ternyata dia juga. Kami mulai pacaran diam-diam, sesekali jalan bareng sepulang sekolah, sesekali mampir ke kosannya. Awalnya cuma pelukan, ciuman, dan obrolan panjang. Tapi lama-lama, aku tahu arah hubungan ini bukan hubungan anak SMA biasa. Aku pikir ini cinta, aku yakin ini serius. Hingga 3 tahun berlalu, kami jalani semuanya dengan pasang surut. Kadang putus, kadang nyambung, tapi tetap bertahan. Hingga aku lulus SMA, di saat aku berpikir kami akan melangkah lebih jauh, dia menghilang. Tanpa banyak penjelasan, dia memutuskan hubungan kami. Tak lama kemudian, aku dapat kabar. Dia menikah? Hancur? Tentu. Tapi aku masih menahan semuanya, mencoba percaya bahwa ini bukan akhir. Setahun kemudian, dia muncul kembali. Dengan status baru, suami dan ayah, tapi tetap dengan wajah dan suara yang pernah membuatku merasa aman. Dia minta balikan, dan aku menerima. Bodoh? Mungkin. Tapi saat itu, hatiku belum sembuh. Cinta pertama memang begitu. Dia datang membawa kenangan, membawa harapan palsu, dan membawa luka baru. Hubungan kami dimulai lagi, tapi kali ini tanpa batasan. Di satu malam yang tak akan pernah kulupa, aku menyerahkan semuanya, tubuhku, perhatianku, dan semua yang dia butuhkan. Di WC sekolah terkadang dia mengajakku. Sepulang sekolah seringku singgah di rumahnya, aku pun ketagihan dengan terongnya. Dia sangat senang memakan dan menjilat apemku saat aku mengenakan seragam sekolahku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bersama dengan seorang pria. Dan ironisnya, itu terjadi setelah dia menikah dengan orang lain. Hubungan kami hanya bertahan 6 bulan setelah itu. Bukan karena cinta memudar, tapi karena aku sadar aku sedang berada di tempat yang salah, dengan orang yang salah, dalam keadaan yang salah. Setelah aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarang itu, hidupku terasa kosong. Tapi aku tahu aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku masih muda dan aku butuh masa depan yang lebih jelas dari sekadar jadi perempuan di belakang layar, seorang pria beristri. Lalu, seperti takdir main-main dengan hidupku, aku bertemu dengan seorang pria lain. Bukan dari hubungan yang direncanakan, tapi dari sebuah pekerjaan sebagai SPG di sebuah event brand rokok. Dia marketing di tempat hiburan. Sikapnya dewasa, pembawaannya santai. Awalnya aku pikir ini cuma kenalan biasa, tapi dia gigih. 6 bulan lebih dia mendekati aku. Sementara aku karena masih trauma, seringkali ghosting, janji ketemu lalu tak datang, tak memberi kabar, tak membalas pesan. Tapi dia tetap ada. Terus mengejar. Terus memberi perhatian. Mungkin itu yang akhirnya melembutkan hatiku. Akhirnya aku buka cerita. Aku buka masa lalu yang pahit tentang cinta pertamaku,
tentang bagaimana aku kehilangan keperawananku pada pria yang kini bukan siapa-siapa lagi. Dan aku katakan, kalau kamu nggak bisa nerima, nggak apa-apa, cari saja yang lebih baik. Tapi dia menatapku dalam dan menjawab, aku nggak peduli masa lalu kamu, aku mau masa depan kita. Kami pacaran 2 tahun, lalu menikah. Kami dikaruniai seorang anak. Untuk sesaat, aku pikir aku telah menemukan rumah yang baru. Aku pikir luka masa lalu akan sembuh dengan cinta yang sekarang. Tapi ternyata, rumah itu tidak pernah benar-benar nyaman. Suamiku punya sisi gelap yang tak kutahu di awal. Dia temperamental, kasar, kadang main tangan. Tapi anehnya, di saat-saat tenang, dia bisa berubah jadi pria paling lembut yang pernah aku kenal. Seolah punya 2 kepribadian, seperti orang yang bisa mencinta dan menyakiti dalam satu tarikan napas yang sama. Aku bertahan, aku berharap dia akan berubah. Tapi tahun demi tahun berlalu, dari satu insiden ke insiden lain, dari tangisan ke permintaan maaf, dari lebam di tubuhku ke pelukan yang katanya penyesalan. Hingga akhirnya setelah 8 tahun aku bertahan, aku memutuskan, cukup. Kami bercerai. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku mencintai diriku dan anakku lebih dari rasa takutku. Dia hanya wajib lapor, tak ditahan, tapi itu cukup bagiku untuk pergi. Dengan kepala tegak, setelah aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarang itu, hidupku terasa kosong. Tapi aku tahu aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku masih muda dan aku butuh masa depan yang lebih jelas dari sekadar jadi perempuan di belakang layar, seorang pria beristri. Lalu, seperti takdir main-main dengan hidupku, aku bertemu dengan seorang pria lain. Bukan dari hubungan yang direncanakan, tapi dari sebuah pekerjaan sebagai SPG di sebuah event brand rokok. Dia marketing di tempat hiburan, sikapnya dewasa, pembawaannya santai. Awalnya aku pikir ini cuma kenalan biasa. Tapi dia gigih. 6 bulan lebih dia mendekati aku. Sementara aku karena masih trauma seringkali ghosting. Janji ketemu lalu tak datang, tak memberi kabar, tak membalas pesan. Tapi dia tetap ada, terus mengejar, terus memberi perhatian. Mungkin itu yang akhirnya melembutkan hatiku. Akhirnya aku buka cerita. Aku buka masa lalu yang pahit, tentang cinta pertamaku, tentang bagaimana aku kehilangan keperawananku pada pria yang kini bukan siapa-siapa lagi. Dan aku katakan, kalau kamu nggak bisa nerima, nggak apa-apa, cari saja yang lebih baik. Tapi dia menatapku dalam dan menjawab, aku nggak peduli masa lalu kamu. Aku mau masa depan kita. Kami pacaran 2 tahun, lalu menikah. Kami dikaruniai seorang anak. Untuk sesaat, aku pikir aku telah menemukan rumah yang baru. Aku pikir luka masa lalu akan sembuh dengan cinta yang sekarang. Tapi ternyata, rumah itu tidak pernah benar-benar nyaman. Suamiku punya sisi gelap yang tak kutahu di awal. Dia temperamental, kasar, kadang main tangan. Tapi anehnya, di saat-saat tenang, dia bisa berubah jadi pria paling lembut yang pernah aku kenal. Seolah punya 2 kepribadian, seperti orang yang bisa mencinta dan menyakiti dalam satu tarikan napas yang sama. Aku bertahan. Aku berharap dia akan berubah. Tapi tahun demi tahun berlalu, dari satu insiden ke insiden lain, dari tangisan ke permintaan maaf, dari lebam di tubuhku ke pelukan yang katanya penyesalan. Hingga akhirnya setelah 8 tahun aku bertahan, aku memutuskan, cukup. Kami bercerai. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku mencintai diriku dan anakku lebih dari rasa takutku. Dia hanya wajib lapor, tak ditahan, tapi itu cukup bagiku untuk pergi. Dengan kepala tegak,
Setelah perceraian itu, aku merasa hampa. Tapi bukan hampa yang membuatku jatuh, justru aku merasa bebas. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa bernapas tanpa bayang-bayang ketakutan. Aku bisa berjalan tanpa harus khawatir dimaki atau didorong hanya karena salah bicara. Aku memutuskan kembali bekerja. Fokus, kejar setoran, cari uang demi anakku. Tapi lama-lama kerjaan yang itu-itu saja mulai membosankan. Mungkin karena aku merasa sudah terlalu lama berada di lingkungan yang sama. Sementara aku tahu di luar sana dunia terus bergerak. Lalu aku pindah lagi. Kali ini lebih serius. Aku merantau ke Jakarta. Kota yang dulu hanya aku dengar lewat cerita-cerita. Tempat segala kemungkinan bisa terjadi, baik atau buruk. Dan benar saja, kehidupanku berubah drastis. Aku mulai kerja lagi sebagai SPG, tapi bedanya di Jakarta ini godaannya lebih besar. Saat jualan, kadang yang ditawar bukan barangku, tapi diriku sendiri. Nggak jarang customer yang datang hanya buat modus, tapi aku sudah terbiasa. Aku tahu cara mainnya, aku tahu cara jaga batas. Sampai suatu hari, aku dapat kenalan baru. Seorang kepala di sebuah instansi pemerintahan, ganteng, mapan, dan dominan. Kami sering bertemu di event yang sama, dari obrolan ringan, lanjut tukar nomor. Lalu intensitas itu bertambah. Dia mulai sering membeli semua produk yang aku tawarkan. Bukan karena butuh, aku yakin, tapi karena ingin mendekat. Tapi yang mengejutkan, anak buahnya pun ikut mendekatiku. Dan lucunya, dua-duanya berhasil. Ya, aku jalan dengan keduanya. Dengan sang kepala, aku merasa dimanjakan. Tapi harus diam-diam. Hubungan itu terlalu privat, terlalu rumit. Sementara dengan anak buahnya, aku merasa nyaman. Bisa jalan bareng, ngobrol santai, tertawa, lepas tanpa beban. Aneh? Mungkin. Tapi inilah hidup yang sedang aku jalani. Bukan karena aku tak punya moral, tapi karena aku belajar dari luka-luka yang mengajariku untuk bertahan dengan caraku sendiri. Hidup di Jakarta mengajarkanku satu hal. Bertahan bukan soal benar atau salah, tapi soal cerdas atau hancur. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku belajar untuk jadi cerdik. Karena di kota ini, kamu bisa tumbang bukan karena lemah, tapi karena terlalu polos. Aku belajar banyak dari jalanan, dari pekerjaan, dari interaksi yang kadang hanya dibungkus basa-basi, tapi menyimpan maksud tersembunyi. Pernah satu kali aku ketemu seorang pria di showroom mobil. Dia panggil aku ngobrol biasa, lalu ujung-ujungnya bilang, "Kamu nyari kosan, kos aja di belakang showroom, nanti aku bayarin." Besoknya, dia benar-benar cariin kos dan bayar lunas. Lucu ya, cuma nemenin ngobrol, aku dapat uang jajan. Kadang dikasih 50.000, kadang 500.000, bahkan 1 juta. Buatku itu lumayan. Bukan karena aku jual diri, tapi karena aku tahu kapan harus berhenti dan kapan harus bermain cantik. Aku tak naif. Kadang memang ada yang ngajak macam-macam. Dugem, minum, bahkan lebih. Tapi aku punya batas. Aku tahu siapa diriku dan sampai mana aku bisa kompromi. Hidup harus dijalani dengan kepala dingin dan mata terbuka. Dan di tengah kerasnya Jakarta, aku mulai menyadari, aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku bukan remaja SMA yang dibutakan cinta. Aku juga bukan istri yang diam saat ditampar. Aku sekarang adalah Naya yang bisa bilang tidak, yang bisa memilih, dan yang tahu apa yang ia perjuangkan. Anakku, keluargaku, dan diriku sendiri. Mereka alasan kenapa aku harus terus berdiri, meski kadang terpukul. Semakin lama tinggal di Jakarta, aku menyadari sesuatu. Seburuk apapun masa lalu, sekelam apapun pengalaman, kita tetap punya hak untuk tumbuh. Untuk menjadi versi terbaik dari diri kita yang dulu pernah terluka.
Aku sering bertanya pada diri sendiri, kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang jatuh cinta pada guru sendiri? Kenapa harus aku yang dipukul oleh suami yang kucintai? Kenapa harus aku yang harus kerja keras di kota orang hanya untuk sekadar hidup? Tapi kini aku tahu jawabannya, karena semua itu adalah jalan untuk membuatku dewasa. Setiap luka mengajarkanku untuk lebih kuat. Setiap kehilangan menyadarkanku bahwa tak semua yang kita genggam pantas dipertahankan. Dan setiap keputusan yang salah membuatku lebih bijak dalam melangkah. Aku tidak menyesali masa laluku. Bahkan ketika aku dihadapkan pada pilihan yang dulu membuatku runtuh, kini aku bisa menatapnya dengan kepala tegak. Aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Orang-orang mungkin akan mudah menghakimi, tapi mereka tidak pernah ada di posisiku. Mereka tidak tahu rasanya disakiti oleh orang yang kamu percaya. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya bangun dari reruntuhan sambil tetap harus tersenyum demi anak yang kamu cintai. Hari-hariku kini mungkin tak sempurna, tapi aku bahagia. Aku punya pekerjaan. Aku punya anak yang mulai tumbuh besar. Aku punya diri sendiri yang kini bisa kuandalkan. Yang paling penting, aku tidak lagi menunggu diselamatkan oleh siapapun. Karena kini, aku sendiri adalah penyelamatku. Kalau kamu mendengar kisahku dari awal sampai akhir, mungkin kamu akan menggeleng. Mungkin akan berkata, kenapa hidupnya berputar terus di luka? Tapi sebenarnya, kisahku tak jauh beda dengan banyak perempuan lain di luar sana. Yang bertarung dalam diam, yang memilih diam demi bertahan, dan yang akhirnya bicara agar bisa sembuh. Aku berbagi cerita bukan untuk mengumbar aib, bukan pula untuk mencari simpati, tapi karena aku tahu ada banyak perempuan yang merasa sendirian saat berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Aku pernah ada di titik itu, dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Hidup memang tidak pernah adil, tapi kamu bisa tetap waras, kamu bisa tetap baik, kamu bisa tetap memilih, meskipun semua pilihan yang tersedia terasa sama pahitnya. Aku hanya ingin bilang, jangan biarkan luka masa lalu mengunci langkahmu. Jangan biarkan cinta yang salah membuatmu percaya bahwa kamu tidak layak dicintai dengan benar. Jangan biarkan masa lalu mendikte masa depanmu. Buat kamu yang sedang bertahan di hubungan yang melelahkan, bertahan bukan selalu berarti kuat. Kadang justru melepaskanlah bentuk kekuatan terbesar. Buat kamu yang sedang memulai dari nol di kota orang, kamu akan temukan cara untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk bangkit dengan caramu sendiri. Dan buat kamu yang sedang belajar menerima masa lalu, pelan-pelan saja. Tidak apa-apa luka itu masih terasa, tapi jangan biarkan ia terus menahanmu di tempat yang sama. Hari ini, aku hidup bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Aku hidup untuk membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit, bahwa perempuan bisa memilih, bahwa perempuan bisa berani bilang, cukup. Dan untuk semua yang membaca ini, terutama kamu yang merasa kisahnya hampir sama, kuucapkan satu hal sederhana. Kamu kuat dan kamu layak bahagia. Ada banyak perempuan yang merasa sendirian saat berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Aku pernah ada di titik itu, dan aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Hidup memang tidak pernah adil, tapi kamu bisa tetap waras. Kamu bisa tetap baik. Kamu bisa tetap memilih, meskipun semua pilihan yang tersedia terasa sama pahitnya. Aku hanya ingin bilang, jangan biarkan luka masa lalu mengunci langkahmu. Jangan biarkan cinta yang salah membuatmu percaya bahwa kamu tidak layak dicintai dengan benar. Jangan biarkan masa lalu mendikte masa depanmu.
Buat kamu yang sedang bertahan di hubungan yang melelahkan, bertahan bukan selalu berarti kuat. Kadang justru melepaskanlah bentuk kekuatan terbesar. Buat kamu yang sedang memulai dari nol di kota orang, kamu akan temukan cara untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk bangkit dengan caramu sendiri. Dan buat kamu yang sedang belajar menerima masa lalu, pelan-pelan saja. Tidak apa-apa, luka itu masih terasa, tapi jangan biarkan ia terus menahanmu di tempat yang sama. Hari ini, aku hidup bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Aku hidup untuk membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit, bahwa perempuan bisa memilih, bahwa perempuan bisa berani bilang, cukup. Dan untuk semua yang membaca ini, terutama kamu yang merasa kisahnya hampir sama, kuucapkan satu hal sederhana. Kamu kuat, dan kamu layak bahagia.